Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ridowati SOS MAB, selaku dosen pembimbing metode penelitian, dan teman-teman R6D yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Firman Riyadi. Kali ini saya akan membawakan materi PPT metode penelitian yang berjudul Pengaruh Kemampuan Imajinasi Terhadap Kemampuan Menulis Kreatif dalam kurung tentang pengalaman pribadi pada siswa kelas 8 SMP Fathahillah Pondok Pinang, Jakarta. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. A adalah terbelakang. Saya jelaskan, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Istilah ini secara teknis dipakai dalam psikologi sebagai proses membangun kembali persepsi dari suatu benda yang terlebih dahulu diberi persepsi pengertian. Sejak penggunaan istilah ini bertentangan dengan yang dipunyai bahasa biasa, beberapa psikolog lebih menyebut proses ini sebagai menggambarkan atau gambaran, atau sebagai suatu reproduksi yang bertentangan dengan imajinasi, produktif atau konstruktif. Gambaran citra dimengerti sebagai sesuatu yang dilihat oleh mata pikiran. Suatu hipotesis untuk evolusi imajinasi manusia ialah bahwa hal itu memperbolehkan setiap makhluk yang sadar untuk memecahkan masalah perseorangan oleh penggunaan simulasi jiwa. Lalu, paragraf kedua, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Pada awal sejarahnya, menulis dilakukan dengan menggunakan gambar. Contohnya, tulisan hieroglif pada zaman Mesir kuno. Tulisan dengan aksara muncul sekitar 5.000 tahun lalu. Banyak orang dari Sumeria atau Irak menciptakan tanda-tanda pada tanah liat. Tanda-tanda tersebut mewakili bunyi, beberapa dengan huruf-huruf hieroglif yang mewakili kata-kata atau benda. Kegiatan menulis berkembang pesat sejak diciptakannya teknik percetakan, yang menyebabkan orang makin giat menulis karena karya mereka mudah diterbitkan. Selanjutnya adalah yang B, identifikasi masalah. Ada 8 identifikasi masalah, saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, apakah imajinasi efektif digunakan sebagai media dalam penulisan kreatif? Yang kedua, penjelasan di awal apa itu menulis? Yang ketiga, teknologi sebagai media dalam menulis pengalaman pribadi, dalam kurung diari. Yang keempat, menjelaskan apa kreatif dan definisi kreatif secara lebih jelas. Yang kelima, spesifik itu menulis kreatif. Maaf, saya ulangi, spesifik apa itu menulis kreatif? Keenam, sangat dibutuhkan keterampilan menulis di era modern ini. Ketujuh, standar kompetensi dalam menulis kreatif menggunakan imajinasi. Kedelapan, peran guru sangat penting dalam penulisan imajinasi dan kreativitas. Oke, selanjutnya ada yang C, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat diungkapkan bahwa topik penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga perlu adanya batasan agar permasalahan yang diteliti dan fokus tidak keluar dari zona nyaman tema penelitian tersebut. Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah pengaruh kemampuan imajinasi terhadap kemampuan menulis kreatif pada siswa kelas 8 SMP Fathahillah Pondok Pinang, Jakarta. Lalu selanjutnya adalah D, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dalam bentuk berhasil atau tidaknya dan berpengaruh atau tidaknya media imajinasi dalam menulis kreatif pada siswa SMP kelas 8 di SMP Fathahillah Pondok Pinang. Yang ke E adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan imajinasi terhadap kemampuan menulis kreatif pada siswa kelas 8 SMP Fathahillah Pondok Pinang, Jakarta. Yang kedua, atau bab kedua, ada landasan teori. Saya akan bacakan yang A, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan beberapa guru untuk meningkatkan daya imajinasi siswa dalam menulis kreatif.
yaitu berupa tulisan pengalaman pribadi. Penelitian daya imajinasi ini menggunakan metode tindakan kelas, di mana media praktek langsung diterapkan di lapangan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya minat siswa pada hal menulis, biar menulis menjadi hobi siswa dalam berkarya ataupun belajar. Penelitian di atas sangat relevan karena akan memberi dampak yang baik bagi pembelajaran bahasa Indonesia, terutama materi menulis kreatif siswa. Sebagian dari penelitian ini adalah inovasi baru dalam hal menulis untuk menarik minat siswa pada materi menulis dari imajinasi bisa menjadi hobi ketertarikan pribadi. Yang B adalah kerangka berpikir. Menulis kreatif menggunakan daya imajinasi adalah melatih siswa agar ia memiliki bahan dalam menulis. Guru dan peserta didik adalah penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran menulis kreatif menggunakan daya imajinasi. Guru dapat dikatakan berhasil menjalankan perannya secara maksimal apabila guru mampu menyampaikan materi dengan baik, sehingga mampu dipahami oleh peserta didik. Di lain pihak, peserta didik dapat dikatakan menjalankan perannya dengan baik apabila peserta didik mampu menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi yang sudah dipaparkan di atas adalah dengan penggunaan media pembelajaran. Pentingnya penggunaan media pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Penggunaan media pembelajaran yang sudah teruji keefektifannya diharapkan akan mampu menarik perhatian peserta didik dan membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memberikan keefektifan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pengujian terhadap salah satu media pembelajaran ini sangat penting dilakukan. Hasil pengujian media pembelajaran yang dilakukan dengan penelitian diharapkan memberi kepastian keefektifan media yang teruji. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis dapat diajukan sebagai berikut. 1. Hipotesis 0 HO. A. Tidak ada perbedaan keterampilan menulis kreatif yang signifikan antara kelompok yang diajar menulis kreatif tanpa menggunakan media imajinasi dan kelompok yang diajar menulis kreatif menggunakan media imajinasi. B. Pembelajaran menulis kreatif dengan media imajinasi lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menulis kreatif tanpa menggunakan media imajinasi. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif HA. A. Terdapat perbedaan kemampuan menulis kreatif yang signifikan antar kelompok yang diajar menulis kreatif menggunakan media imajinasi dan kelompok yang diajar menulis kreatif tanpa menggunakan media imajinasi. B. Pembelajaran menulis kreatif dengan menggunakan media imajinasi lebih efektif dibandingkan menulis kreatif tanpa menggunakan media imajinasi. Ya, sekian presentasi dan pembacaan mengenai PPT metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.